Apakah Anda seorang single? Jika iya, saya mau tanya dong, bagaimana Anda melihat kehidupan single Anda saat ini? Apakah Anda puas dan bangga dengan status Anda? Atau sebaliknya, Anda melihat masa ini memberikan begitu banyak tekanan, kekhawatiran, dan bahkan mencuri sukacita Anda, sehingga Anda berharap masa ini akan segera berakhir. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-32, Paulus mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa single ini, terutama untuk Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, benar, dan yang berkenan kepadanya. Sedikit atau banyak, orang yang sudah menikah akan terbagi perhatiannya untuk urusan keluarga. Tetapi, sebagai single, kita dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Apakah Tuhan sangat berharga untuk Anda? Apakah Anda pernah punya impian untuk bisa melayani Tuhan tanpa gangguan? Inilah saatnya. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, raga, dan kekuatan kita. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan.
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan layak ditinggikan dan disembah selama-lamanya. Dengan segenap hatimu mari katakan, bersukacitalah, sebab Tuhan baik, Dia beri hasil-Mu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hatimu lemah, ujilah dirimu, mungkin kau salah. Pandanglah salibnya, Dia mengampuni. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Oh, mari percaya dan bersedia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam nama-Nya kita akan menang. Oh, mari percaya dan bersedia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam nama-Nya kita akan menang. Dalam nama-Nya kita akan menang. Di dalam nama-Nya, dalam nama-Nya kita akan menang. Selamat hari Minggu, senang sekali bisa bertemu lagi di tahun yang baru ini, walaupun masih secara online. Kita terus doakan di 2021 ini kondisi pandemik ini bisa segera berakhir dan juga banyak kondisi kita di area-area lain kehidupan kita bisa dipulihkan. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada dan di segala aktivitas yang kita jalankan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh punya satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan banyak hal yang terjadi Tuhan di tahun 2020. Dan kami tahu Tuhan di 2021 ini masih banyak tantangan Tuhan. Tapi kita merasa aman karena kami tahu kami bisa membangun kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Di atas dasar Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan kami betul-betul terus bertumbuh menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Biarlah hari ini sekali lagi firman Tuhan bisa menguatkan kami, menuntun kami, untuk kami terus berjalan di dalam Engkau. Sertai hamba-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah dasar atau pondasi rohani, spiritual foundation. Layaknya sebuah bangunan, kualitasnya akan sangat ditentukan oleh pondasinya. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh bangunan tersebut dan semakin tinggi atau besar bangunan yang bisa didirikan di atas dasar tersebut. Sebagai seorang Kristen hari ini harusnya dasar kita atau pondasi rohani kita dari kehidupan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus.
Di 1 Korintus pasal 3 ayat ke-10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus katakan bahwa sebagai ahli bangunan yang cakap, dia tidak sembarangan meletakkan dasar atau pondasi dalam membangun jemaat Korintus. Yang dia telah letakkan sebagai pondasi adalah Yesus Kristus. Tidak heran, dia sangat ingin memastikan bahwa apa yang dibangun di atas dasar tersebut juga tidak sembarangan. Sebagai satu jemaat, mereka harus memperhatikan apa yang mereka bangun di atas dasar atau pondasi yang luar biasa tersebut. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah benar Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi yang telah diletakkan juga di dalam kehidupan kita? Atau itu hanya asumsi kita saja? Jika Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita, dengan apa atau bagaimana kita membangun di atasnya selama ini? Jika Yesus Kristus adalah dasar dan pondasi dalam kehidupan kita, tahukah kita akan pengharapan Tuhan kepada kita semua di sini? Mari kita ambil waktu hari ini untuk tidak saja mempelajari hal ini lebih dalam, tapi juga mengenali hidup kita secara pribadi lebih dalam. Sehingga kita dapat melihat di atas dasar apa kita sudah membangun selama ini. Dan kualitas kehidupan seperti apa yang kita sudah punya. Hal pertama yang harus kita pastikan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah dasar atau pondasi yang diletakkan dalam hidup kita adalah benar-benar Yesus Kristus? Apa sih maksudnya bahwa Yesus Kristus itu adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita? Di buku Yesaya pasal 28 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tentu saja kita tahu bahwa Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Yesus Kristus di sini sebagai dasar. Pada zaman Alkitab, ketika mereka meletakkan dasar bangunan, mereka gunakan sebuah batu yang kuat dan teruji. Dan batu tersebut berfungsi sebagai batu penjuru. The cornerstone. Batu penjuru adalah satu batu yang terpenting pada konstruksi di zaman tersebut. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan. Dan haruslah sangat kuat. Ukurannya pun harus cukup besar. Berbentuknya bujur sangkar. Bentuknya juga harus sempurna. Dan dari batu ini ditentukanlah semua arah. Dari ke utara, ke barat, timur, selatan, ke atas, ke bawah. Semua diperhitungkan dari batu penjuru ini. Sudutnya dan juga jarak atau ukurannya. Semua diperhitungkan kepada batu penjuru ini. Seluruh bangunan akan bertumpu pada batu penjuru ini. Dan ketika batu ini disingkirkan, semua bangunan akan rubuh. Di Efesus pasal 2 ayat 19 ayat 20 ditekankan sekali lagi oleh Rasul Paulus tentang Yesus sebagai dasar yang merupakan batu penjuru di sini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai
batu penjuru. Paulus menggambarkan sebagai jemaat harusnya kita dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maksudnya apa? Artinya seluruh hidup kita harusnya bertumpu kepada Yesus Kristus. Nilai-nilai yang kita jalani, cara pikir kita, keinginan hati kita, keputusan yang kita ambil, arah hidup kita, tujuan hidup kita, impian hidup kita harusnya sejalan, searah dengan yang Yesus ajarkan atau Yesus inginkan. Standar hidup kita, patokan hidup kita, teladan hidup kita, referensi hidup kita, prioritas kita haruslah Yesus Kristus. Jika tidak, hari ini bagaimana kita bisa katakan Yesus adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa katakan bahwa Yesus adalah batu penjuru di dalam kehidupan kita? Coba kita tanyakan diri kita. Apa yang sering menjadi faktor penentu dalam keputusan kita sehari-hari? Apakah kenyamanan kita? Apakah keinginan pribadi kita? Apakah pandangan atau cara berpikir kita pribadi? Apakah perasaan kita yang lebih menguasai kita? Masihkah hari ini kita sering berpikir atau bertanya, apa sih yang Yesus akan lakukan dalam situasi ini atau kondisi ini? Mungkin kita sering dengar istilah what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan pada saat-saat seperti ini? Pertanyaannya, ketika kita sudah bertanya seperti itu, ketika kita sudah tahu apa yang Yesus akan lakukan pada saat-saat seperti ini, apakah kita akhirnya akan memilih melakukan apa yang Yesus akan lakukan, atau kita tetap memilih apa yang kita mau lakukan dan bersikap seperti apa yang kita mau? Berapa sering kita katakan, kita tahu sih yang benar, tapi atau kita katakan, kita tahu sih harusnya saya mengampuni, tapi kita selalu punya alasan. Kita tahu sih harusnya kita memberi lebih, tetapi kita juga punya alasan untuk itu. Kita tahu sih kita harus bereskan, tapi kita tahu kita harus terbuka, tapi berapa sering kata tapi muncul ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita tahu bahwa itu yang Yesus ingin kita lakukan. Dengan berkembangnya dunia arsitektur pada masa ini, penggunaan cornerstone atau batu penjuru itu pun bergeser. Cornerstone bukan lagi sebagai pondasi, tetapi cornerstone menjadi decoration stone atau batu dekorasi di sebuah bangunan modern. Apakah hari ini kita pun mengikuti tren yang sama? Yang harusnya batu penjuru atau cornerstone itu adalah dasar kita, kita pun mulai bergeser menjadi sebuah batu dekorasi. Apakah fungsinya hari ini menjadi sebuah aksesori saja atau sebuah ornamen? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, apakah Yesus Kristus hari ini pun cuma menjadi aksesoris di dalam kehidupan kita? Kita mengaku diri kita seorang Kristen, tapi yang menjadi pusat, center daripada hidup kita yang sesungguhnya bukan lagi Yesus Kristus, tetapi diri kita sendiri. Kita mengaku Yesus itu adalah cornerstone, tapi kenyataannya Yesus tidak lebih daripada decoration stone. Kita harus jujur untuk kita bisa berubah. Jika kita katakan Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi dalam hidup kita, mari kita hidup dengan Yesus menjadi the center. Kita hidup dengan Yesus menjadi teladan dari hidup kita senantiasa. Mari kita jadikan Yesus batu penjuru, cornerstone dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita harus pastikan adalah dengan apa atau bagaimana kita bangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus itu. Yesaya pasal 28 ayat 16 tadi katakan bahwa batu yang dipakai
adalah batu yang kuat, teguh. Tapi juga dikatakan bahwa batu penjuru tersebut adalah batu yang mahal. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya adalah a precious cornerstone. A precious cornerstone. Nah, ini yang menarik. Jangan dasarnya udah luar biasa dan sangat berharga, sangat precious, sangat kuat, tetapi kita membangun di atasnya dengan bahan seadanya. Makanya sangat menarik di 1 Korintus pasal 3 ayat 12 dan 13, Paulus melanjutkan, dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Hari ini dasarnya boleh Yesus Kristus. Tapi kita bisa pilih dengan bahan apa kita akan bangun di atas dasar tersebut. Kita bisa bangun dengan emas, kita bisa bangun dengan perak atau batu permata. Tapi kita juga bisa bangun dengan jerami, kayu kering atau rumput. Tapi kalau kita coba bayangkan betapa sayangnya dasar atau pondasi yang begitu kuat, begitu berharga, begitu precious. Terbuat dari batu yang sudah teruji dan sangat mahal. A precious cornerstone. Tapi bangunannya hanya terbuat dari jerami dan kayu kering. Saya mau cerita sedikit tentang bangunan tertinggi di dunia saat ini. Kita semua tahu bangunan itu ada di Dubai. Namanya adalah Burj Khalifa atau The Tower of Khalifa. Tingginya adalah 828 meter. Jumlah lantainya ada 160 lantai. Nah, yang saya mau bicarakan adalah pondasi di mana bangunan ini dibangun. Pondasinya itu tebal betonnya aja, tebal betonnya itu 3 meter. Tebal betonnya saja. Dengan campuran beton sebanyak 45.000 meter kubik. Berat baja yang dipakai 110.000 ton. Dan tiang pancangnya ada 192. Ya, dan kedalaman daripada tiang pancang tersebut adalah 50 meter. Ya, artinya apa? Artinya setinggi bangunan 15 lantai. Oke, itu adalah kedalaman daripada tiang pancangnya saja. Dan dibutuhkan 15 bulan untuk menyelesaikan pondasinya. Tentu tanpa pondasi yang begitu dahsyat, tidak mungkin kita akan lihat bangunan yang begitu dahsyat. Tapi yang saya semangat adalah dengan pondasi yang dahsyat, dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dahsyat. Bayangkan, pondasi yang begitu dahsyat, di atasnya hanya dibangun sebuah rumah 2 lantai yang dibuat dari kayu dengan ukuran 100 meter persegi. Jadi buat apa buat pondasi sampai 15 bulan, tetapi hanya untuk membangun sebuah rumah yang seukuran 100 meter persegi. Pondasi yang dahsyat harusnya disiapkan untuk bangunan yang dahsyat. Bayangkan hari ini, Yesus yang menjadi dasar kita. Yesus yang menjadi pondasi hidup kita. Dan ini adalah lebih dahsyat daripada pondasi daripada Burj Khalifa. Harusnya bagaimana? Harusnya hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Pertanyaannya, kita mau bangun di atas dasar tersebut dengan apa? Bagaimana kita harusnya membangun di atas dasar precious cornerstone, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saya berharap Bapak Ibu Saudari, kita juga membangunnya dengan batu permata. The precious stone. Bayangkan kehidupan apa atau kehidupan seperti apa yang kita bisa bangun di atas dasar Yesus Kristus. Sangat sedih kalau hari ini kita mengaku kita ini seorang murid Yesus. Seorang Kristen. Mempunyai pondasi atau dasar Kristus. Tapi bahkan hari ini kita tidak percaya bahwa kita bisa punya hidup yang luar biasa. Sangat sedih hari ini kita mengaku kita punya dasar Kristus. Tapi kita bahkan gak bisa berubah.
daripada kelemahan-kelemahan kita. Kita bahkan gak bisa tinggalkan dosa-dosa kita. Kita bahkan gak bisa hidup kudus. Bayangkan, dasar kita Yesus. Tapi kehidupan seperti apa yang kita bangun di atasnya? Bayangkan kalau kita dasarnya Yesus tapi kita hidupnya tidak bisa memberikan impact atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Bayangkan hari ini kalau dasar kita Kristus tetapi pernikahan kita bukan pernikahan yang kita bisa nikmati. Kita punya keluarga bukan keluarga yang harmonis. Kita gak percaya bahkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bayangkan hari ini kalau dasar kita adalah Kristus tapi kita gak percaya bahwa kondisi ekonomi kehidupan keluarga kita akan membaik. Bahkan kita nggak percaya bahwa kita bisa punya hubungan yang bisa dipulihkan dengan mungkin keluarga besar kita yang selama ini kita punya masalah. Sedih sekali hari ini kalau kita katakan kita punya dasar Kristus. Tetapi kita bahkan tidak percaya bahwa kita bisa bertumbuh mempunyai karakter seperti Kristus. Sangat menyedihkan hari ini. Jika Yesus sudah berikan hidupnya. Supaya kita di sini bisa punya hidup yang luar biasa. Tapi kita membangun seadanya. Hari ini kita punya Tuhan yang besar. Sangat sayang kalau kita hidup tanpa kuasa. Anything less than changing the world is too small of a vision for people with a great big God. Paul McDill katakan, jika kita punya Tuhan yang besar, visi kita tidak bisa lebih kecil daripada mengubahkan dunia. Dengan apa hari ini, Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, kita bangun kehidupan kita. Mari kita ingat, kita punya dasar yang luar biasa. Mari kita bangun kehidupan kita juga dengan luar biasa. Dasar rohani kehidupan kita adalah Kristus. The precious cornerstone. Mari kita juga bangun dengan the precious stone. Hal yang ketiga yang harus kita pastikan. Apa sih yang menjadi pengharapan daripada Tuhan bagi kita jika kita dibangun di atas dasar atau pondasi Yesus Kristus. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus katakan ketika kita datang kepada Yesus yang adalah batu yang hidup itu, kita pun menjadi batu hidup. The living stone. Hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri. Kita harusnya menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Dipakai untuk membangun imamat yang kudus. Dipakai untuk membangun jemaat Kristus. Waktu hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Harusnya kita juga mau dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dalam hidup saudara-saudari kita. Waktu kita bertumbuh, harusnya kita juga mau membiarkan Tuhan memakai kita, membantu orang yang lain untuk bertumbuh. Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi Kristen individualis. Saya ulang, Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi Kristen individualis. Ya, atau Kristen yang egois. Atau Kristen yang EGP, emang gue peduli. Tuhan gak pernah rancangkan seperti itu. Kalau kita bilang Kristen individualis, itu seperti kita bilang es teh panas. Mana ada es teh panas? Kalau kita bilang Kristen individualis, seperti kita katakan gula asin. Mana ada gula asin? Kalau kita katakan Kristen individualis, seperti kita bilang kita demam tapi dingin. Mana ada demam itu dingin? Ya, nggak ada Kristen itu individualis. Kalau kita bilang kita seorang Kristen, kita pasti akan terlibat dalam kehidupan saudara-saudari kita. Dan mereka juga akan terlibat dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab hari ini untuk membantu satu sama lain bertumbuh di dalam Kristus. Hari ini apa sih yang menghalangi kita untuk kita di sini mau peduli lebih, terlibat lebih dalam kehidupan
saudara-saudari kita. Kata satu sama lain, one another, alelon, itu muncul 100 kali di perjanjian baru saja. 59 kali diantaranya dipakai dalam konteks di mana saudara-saudari saling membangun secara positif. Kata saling mengasihi, love one another, itu munculnya aja 16 kali. Itu menunjukkan betapa banyaknya interaksi yang harus terjadi di antara kita satu dengan yang lainnya sebagai saudara-saudari di dalam jemaat. Kenapa? Karena kita adalah batu yang hidup. The living stone. Yang Tuhan mau pakai untuk membangun jemaatnya yang kudus. Menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi. Paulus katakan, ia telah meletakkan dasar bagi jemaat Korintus. Dan tidak ada dasar lain yang dia letakkan selain Yesus Kristus. Hari ini pun kalau kita katakan tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Yang merupakan dasar dan pondasi rohani. Yang Tuhan sudah letakkan juga dalam kehidupan kita. Seharusnya Yesus menjadi the cornerstone. Batu penjuru. Teladan. Pusat, center daripada hidup kita senantiasa. Jangan pernah biarkan Yesus menjadi batu dekorasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita betul-betul lihat Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita, harusnya kita juga akan membangun di atasnya dengan batu permata, the precious stone. Jangan kita bangun seadanya. Kalau kita punya the great God, let's have a great life. Hidup kita harusnya luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, kalau kita percaya hari ini, dasar kita adalah Yesus Kristus. Kita juga adalah batu yang hidup. The living stone. Kenapa? Karena Yesus adalah the living stone. Apa gunanya living stone? Kita mau dipakai Tuhan untuk membangun jemaatnya menjadi persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Mari kita bangun hidup kita. Bukan di atas dasar yang lain. Tapi hanya di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kami bisa membangun hidup kami di atas dasar Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan itu akan membuat perbedaan dalam hidup kami. Bantu hari ini Tuhan kami untuk tidak pernah lupa bahwa Yesus adalah the cornerstone. Batu penjuru kami Tuhan. Teladan hidup kami. Bantu kami hari ini tidak menyanyiakan hidup kami ini Tuhan. Dengan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kami membangun hidup kami dengan the precious stone. Batu berharga. Seperti Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami mau hidup kami juga menjadi hidup yang luar biasa. Dan terakhir ya Tuhan, bantu kami di sini. Sekali lagi, untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Hidup menjadi batu yang hidup. Yang membuat perbedaan di dalam jemaat Engkau. Sehingga setiap kami bisa saling membantu untuk membangun jemaat menjadi jemaat yang merupakan persembahan yang berkenan di mata Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan ini. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin.